Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 148 Jakarta, Ibu Masri Mulyawati SPD. Yang kami hormati Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Rahmi Suryani Group MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidik SMP Negeri 148 Jakarta. Puji dan syukur marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir dalam kegiatan sesi berbagi dari program Guru Penggerak angkatan ke-7 dengan judul Budaya Positif SMP Negeri 148 Jakarta, yang untuk kesempatan pertama kali ini diwakilkan oleh Bapak Iwan Prayogi SPD. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masri Mulyawati SPD, dipersilakan. Jejaknya Pak Yogi untuk mengikuti guru penggerak. Tahun ini adalah angkatan ke-9 dan ke-10 ya. Baik Bapak Ibu, guru penggerak adalah program pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 ya. Apa sih tadi pesan jadi calon guru penggerak? Yang pertama tadi kita mengikuti seleksi administrasi ya Pak Yogi ya. Setelah itu kita mengisi esai. Esai itu banyak Bapak Ibu, ada esai, nah esai itu isian, satu soal ada anak-anakannya lagi, itu banyak banget. Setelah esai lulus, nanti diupload ya hasil-hasilnya, ada tes berikutnya, itu tes yang kedua, tes wawancara. Di situ apa yang sudah kita isi dalam esai akan diujikan kembali secara lisan oleh namanya apa ini? Supervisor oleh pengujinya, fasilitatornya. Ditanyakan apa bukti nyatanya, biasanya ditanya di sekolah itu bukti nyatanya apa. Setelah lulus baru calon, kalau pagi kemarin punya calon guru penggerak, setelah dinyatakan lulus akan mengikuti beberapa rangkaian. Tadi yang pertama dalam esai, dan kedua ya wawancara dan simulasi mengajar. Setelah itu baru ada pendampingan selama 6 bulan. Di angkatan ke-7 ini adalah pendampingan selama 6 bulan. Tadi Pak Ibu sudah bilang pendampingan ini sudah berjalan 2 bulan, masih ada 4 bulan lagi ya. Dalam selain pendampingan juga Pak Igi sudah mengikuti lokal karya sebelumnya. Saya pun di situ pernah ikut lokal karya pada waktu CGP awal, pembekalan lokal karya. Saya mendampingi Pak Yogi yang luar biasa. Itu motivasinya saya pun tertarik kalau saya masih jadi guru ya. Nah setelah lokal karya, sebelum lokal karya, lalu adanya pendampingan. Nah dalam pendampingan ini calon guru penggerak diminta bukti nyata aksi nyatanya. Di antaranya di salah satunya adalah sesi berbagi. Nah di kali ini Pak Yogi ingin membagikan apa yang beliau dapat selama pendampingan 2 bulan, lalu berbagi kepada teman-teman guru ya, agar tahu Bapak Ibu apa sih yang diajarkan, yang diterima Pak Yogi selama pendampingan 2 bulan. Ya, temanya di sini adalah budaya positif. Ya, jadi dengan tema yang bagus ini saya mengharapkan ya Bapak Ibu mulai sekarang ya selalu budayakan pikiran-pikiran yang positif, selalu berpikir-pikir yang positif dan juga bernalar-nalar yang positif ya. Jadi alhamdulillah sekali saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Iwan Prayogi. Mudah-mudahan setelah ini karena ada salah satu simbol jamur di pos kita, inilah awal dari 148 menumbuhkan jamur-jamur kembali. Satu jamur tumbuh lagi jamur-jamur yang lain, baik dari guru maupun dari siswa. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Yogi, yang diberikan Pak Yogi, memberikan hasil yang positif buat Bapak Ibu semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima
kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masih Perwata SPD. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Iwan Prayogi SPD, yang dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara, Ibu Sri Matiasi. Mohon izin Bapak Ibu, monggo dipersilakan Bu Nasri. Sebelum saya memulai, kembali lagi, ketika kita setiap mengikuti kegiatan seperti semacam workshop atau pelatihan atau hal yang bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita, mari bersama-sama kita terlebih dahulu memfokuskan pikiran kita. Ya, ketika kita belajar dengan fokus, dengan rileks, dengan senang hati, insya Allah apa yang kita pelajari bisa masuk, bisa tertanam, dan bisa kita aplikasikan khususnya untuk peserta didik, untuk anak-anak kita. Itulah tujuannya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masri Wailati, Kepala Sekolah SMP Negeri 148 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan guru serta karyawan SMP Negeri 148 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita semua bisa sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mengembangkan atau mencari informasi yang baru. Mungkin kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus selalu update diri, ya Bu ya. Kalau kita selalu terpaku dengan pembelajaran atau kegiatan atau aktivitas yang selalu itu saja kita lakukan, tentu saja itu tidak berkembang, artinya tidak berkembang untuk murid-murid kita, tidak mengembangkan diri kita. Jadi hari ini saya mencoba, mohon izin sekali lagi saya sampaikan, saya di depan di sini bukan berarti saya sudah hebat, saya sudah bisa, saya baru belajar. Mari kita sama-sama ikuti apa yang sudah saya dapatkan dan mungkin juga Bapak Ibu sebelumnya sudah dapatkan. Kita pelajari lagi supaya intinya tujuannya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Tujuannya kita semua termotivasi, kita semua ingin memajukan sekolah kita semua ingin menimbulkan budaya positif setiap hari di sekolah kita, sehingga anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang prima, yang maksimal, datang sekolah dengan senang hati, dengan ceria, ya tidak rasa terpaksa, ketemu dengan gurunya senang, ya tidak ketemu dengan gurunya lari takut, ya sehingga anak-anak kita di sini bisa meraih prestasi yang maksimal. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan bisa tercapai melalui tangan-tangan kita di sini sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengetes konsentrasi terlebih dan relaksasi dulu. Kita akan santai dulu, kita akan senam pagi terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin bisa berdiri semuanya, cari posisi yang enak, tidak terapit oleh kursi, ya bisa bergeser ke tengah atau ke samping, silakan. Ya, permainan yang pertama atau SBG yang pertama adalah ketika nanti kita gerakan senam aja Bapak Ibu ya. Gerakan pertama hitungan 1, gerakannya seperti ini. 1 seperti ini, 2 balik, 3 tempelkan pundak kanan, 4 tempelkan pundak kiri, 5 tempelkan perut, 6 jempol kanan diangkat, 7 jempol kiri diangkat, 8 tepuk 2 kali. Sudah apa gerakannya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, ayo 6, 7, 8. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? Sudah hafal ya?
Baik, sekarang kita sambil bergerak, kita sambil bernyanyi Bapak Ibu. Kita sambil nyanyi, ya. Nyanyinya itu lagunya pada hari Minggu ku turut. Oke, apa ya? Pada hari Minggu. Siap, sambil nyanyi sambil bergerak, ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang intensitas lagunya kita tambah cepat ya. Kita cepetin lagunya. Siap? Awas, jangan salah gerakannya. Ya, kita cepetin lagunya. Ya. Ada musiknya nggak Mas? Pada hari Minggu. Oh enggak, ini kita kan mau dicepetin ya, lagu nyanyi sendiri masih sudah apa? Nyanyi sendiri kita. Ya, saya nyanyi, Bapak Ibu gerak. Siap? Kita nyanyi boleh bareng sama-sama. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oleh 1, 2, 3. Tuk tik tak tik tuk. Oleh tuk tik tak tik. Kacau udah belakangnya. Baik, terima kasih banyak untuk tepuk tangan semuanya. Ya. Ada satu lagi lah. SBDI sekali lagi. Ya, sekali lagi. SBDI-nya permainannya adalah Pak Eko berkata. Ada Pak Eko di sini. Ya, Pak Eko berkata. Bapak Ibu setiap mendengar perintah diawali dengan Pak Eko berkata, silakan lakukan. Perintah yang salah. Kalau nggak ada Pak Eko-nya jangan dilakukan. Harus fokus, konsentrasi. Siap? Permainan kita mulai. Contoh dulu. Oke. Pak Eko berkata, angkat tangan kanan. Nah, ada Pak Eko-nya kan? Pak Eko berkata, angkat tangan kiri. Ya. Turunkan tangannya. Ayo. Kalau Pak Eko nggak berintah, jangan diikuti. Ya. Siap? Oke, konsentrasi. Yang salah kita kasih apa itu Mas Bro? Yang salah kita eksekusi nih. Baca berarti yang salah ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kami konsentrasi. Permainan ini diawali dengan permainan mulai dan permainan selesai. Kalau belum ada permainan selesai berarti masih lanjut terus. Ya, permainan dimulai. Pak Eko berkata, letakkan 2 tangan di atas meja. Pak Eko berkata, angkat tangan kiri ke atas. Pak Eko berkata, tangan kiri. Pak Eko berkata, angkat tangan kanan ke atas. Pak Eko berkata, turunkan tangan kiri. Ya, kembalikan tangan kanannya. Hei. Pak Eko berkata, turunkan. Pak Eko berkata, letakkan tangan di atas meja. Pak Eko berkata, turunkan. Pak Eko berkata, letakkan lagi. Ya, pukul mejanya. Pak Eko berkata, angkat tangan kanan. Pak Eko berkata, pegang telinga. Pak Eko berkata, pegang kepala. Pegang hidungnya.
Baik kalau berkata turunkan. Baik kalau berkata angkat tangan kiri. Ya, dadah. Ayo. Baik kalau berkata angkat tangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik kalau berkata turunkan semuanya. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik. Yang belum apa dulu? Aduh. Harus kita lagi konsentrasinya ya. Iya. Permainan selesai, tepuk tangan semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekarang kita sudah fresh, kita sudah siap ya. Kita enjoy saja, ikuti saja semua yang saya sampaikan, betul semuanya benar. Nanti jika ada yang mungkin kurang pas, monggo kita diskusi bersama-sama. Bapak Ibu, saya akan mencoba berbagi. Di sini ada salah satu modul di pendidikan guru penggerak, ya, itu di modul 1.4, ya. Jadi Bapak Ibu di guru penggerak itu ada modul 1. Modul 1 ada anaknya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dan ini saya sudah sampai di 1.4. Yaitu tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita atau khususnya di sekolah kita. Ya. Baik Mas. Salam dan bahagia Bapak Ibu dan Bapak Guru. Bapak Ibu sering dengar kata begitu ya? Di mana? Di BNN. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru gitu ya. Jadi ini kenapa sih kok ada salam dan bahagia? Kenapa ada salam dan bahagia? Itu bahasa menyapanya guru-guru atau yang khususnya yang ada di video-video yang di PMM atau di pokoknya yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek itu ada kata-kata salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ya, next Mas. Jadi salam dan bahagia ini Bapak Ibu ternyata ya setelah ditelusuri ini adalah salam atau ucapan yang dilakukan, yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara pada saat dia mengajar di mana sekolahnya? Yang didirikan taman siswa. Jadi setiap hari Bapak Ibu guru di sana itu selalu menyapa murid dengan kata-kata salam dan bahagia. Kemudian salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bapak Ibu guru nggak pernah dengar salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru nggak ada di PMM. Adanya Ibu dan Bapak Guru. Kalau itu ya sudah jelas ya. Ibumu baru bapakmu ya kalau kata Pak Holid ya. Kalau saya Pak Holid ya. Iya ibunya ada 3 bisa aja Pak Holid. Baik. Kemudian selanjutnya Mas. Nah ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ini saya belum langsung masuk ke sesi budaya positif. Saya mencoba menyampaikan dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi modul yang 1.1 pertama kali yang diajarkan di berbagai guru adalah filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, ditebelin, menuntun Bapak Ibu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dari situlah diambil kata salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya garis bawahi kata-kata menuntun Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang ditekankan sekali tentang menuntun. Bapak Ibu kita nggak bisa secara langsung merubah seorang anak. Yang bisa merubah karakter itu adalah diri dia sendiri. Kita berperan sebagai pendidik hanya sebagai penuntun, ya. Tidak kita semerta-merta memaksakan anak supaya seperti jadi yang kita inginkan. Ya, kita hanya menuntun. Mereka sudah mempunyai kodrat sih. Mereka setelah setiap anak lahir itu sudah memiliki kodrat. Ya dari orang tuanya, ya. Tapi mereka itu kan belum tahu jati dirinya. Nah itulah tugas kita, menuntun, mengayomi, membimbing anak-anak kita. Ya itulah arti atau kata-kata dari menuntun itu seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Mas. Ya filosofi Ki Hajar Dewantara berikutnya, ya ini yang mungkin kita terkadang agak salah kaprah. Terkait tentang pengajaran dan pendidikan Bapak Ibu. Ya.
kita justru terlalu fokus ke pengajaran untuk saat ini. Mohon maaf, pendidikan di Indonesia saat ini terlalu fokus ke pengajaran. Pendidikannya mungkin agak dikesampingkan. Padahal ya di gambar ini kan pendidikan itu adalah yang mengelilingi. Ya, pengajaran adalah bagian di dalamnya. Jadi memang penting proses dari pengajaran itu ya. Jadi proses pengajaran adalah merupakan proses pendidikan, memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup. Jadi ketika kita mengajarkan materi, ya itu membekali siswa kita agar dia nanti cakap, ya, agar dia nanti cakap, dia siap gitu kan. Kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi secara lebih simpelnya kalau pendidikan pengajaran itu bagian dari proses pembelajarannya di dalam kelas, tapi pendidikannya adalah lingkungannya ini yang harus kita bangun dengan budaya positif Bapak Ibu. Ya, kalau pembelajaran ya sudah terikat lah, di pengajaran itu sudah ada di dalamnya. Tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan ya pendidikan ya yang sulit itu adalah merubah karakter seorang anak. Kalau kita bikin pintar anak mungkin bisa lah, mereka nggak dengan guru aja anak bisa pintar ya. Tapi kalau terkait dengan karakter sikap ya itu yang seharusnya kita lebih pertimbangkan kita lebih banyak berikan ke anak kita terkait dengan pendidikan, penumbuhan nilai-nilai karakter ya, sehingga lingkungan pendidikan kita ya bisa konsisten terus melaksanakan budaya positif, sehingga kalau karakternya udah bagus otomatis sudah mengikuti lah pengetahuannya seperti itu. Selanjutnya Mas. Ya, ini ibarat guru ya. Guru diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang petani. Kita itu diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu, atau tukang kebun lah. Anak-anak itu seperti tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan, yaitu sekolah di lahannya. Ya, anak-anak itu bagaikan bulu-bulu jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur Bapak Ibu, ya, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari kita sebagai petani, dari gurunya. Mungkin anak masuk ke sini belum pinter, ya karakternya masih belum bagus. Itu tadi tugas kita menuntun, kita sebagai petani ketika di lingkungan itu bisa menaungi, bisa mengayomi, ya, bisa menimbulkan yang budaya positif itu tadi, maka bibit yang kurang, nanti inputnya dia kurang ketika masuk ke sini, ketika output dia akan bagus, tergantung dari lahannya, dari sekolahnya. Demikian sebaliknya Bapak Ibu, meski biji jagung itu disemai adalah bibit jagung berkualitas gitu ya, anak pinter yang masuk ke kita inputnya, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan atau cahaya matahari serta sangat dingin dari kita sebagai Pak Tani, sebagai gurunya, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi percuma saja kalau outputnya kita bagus, sementara kita di sini secara sebagai lahannya, secara pelayanannya kurang maksimal, sehingga ketika output mungkin dia ketika keluar hasilnya pun kurang optimal. Gitu. Jadi jangan menganggap anak-anak yang masuk ke sini mungkin dengan keterbatasan, dengan segala sesuatunya itu kurang, terus kita abaikan, kita tidak rangkul, kita tidak sirami, kita tidak rawat, kita tidak pupuk, ya kasihan, sehingga nanti dia outputnya akan bisa lebih, ya itu kan tugas kita sebagai seorang guru supaya mendapatkan anak-anak yang sesuai dengan harapan kita ketika keluar dari sini. Selanjutnya Mas. Ya, jadi ini ada kata-kata yang dikutip lagi dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa Bapak Ibu. Anak lahir dengan kekuatan kodrat, tapi kodratnya masih samar-samar. Dia belum tahu dia arahnya kemana. Ya, setiap anak yang lahir sudah membawa kodrat, yaitu watak bawaan diturunkan dari kedua orang tuanya, masih dalam keadaan sama. Tugas kita lah sebagai seorang guru untuk menebalkan garis yang masih samar-samar itu ke anak-anak kita, sehingga dia bisa menemukan jati dirinya. Gitu. Ya. Tapi tidak menggambar seenaknya sendiri, ya, tidak, itu tadi kata kuncinya, tidak menuntut anak, ya, beda ya menuntun dengan
menuntut hampir sama, tapi beda sekali. Ya, kalau kita menuntut anak sesuai dengan keinginan kita, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus menjadi kayak gini, itu akan sulit. Karena sejatinya anak lahir dengan kodrat, bakat, minat yang berbeda-beda. Selanjutnya, Mas. Nah, ini yang juga penting. Ya, pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Ya, ini saya jadi belajar kodrat alam dan kodrat zaman di sini. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, kultur budaya maupun kondisi dan geografisnya. Kita tinggal di DKI Jakarta dengan kultur budaya seperti ini, ya harus mengikuti ya kodrat alamnya dia di situ anak-anak. Mungkin berbeda antara pendidikan di DKI dengan pendidikan di Jawa, ya kan alamnya berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian kodrat zaman bisa diartikan sebagai guru harus membekali keterampilan siswa sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu. Jadi gaya mengajar, metode yang mungkin selama ini masih kita anut dari paham-paham yang lalu gitu ya, metode ceramah dan lain-lain itu sudah sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu. Jadi alamnya kita harus tahu anak-anak ternyata tinggal di lingkungan yang seperti ini, dan yang kedua anak-anak pun harus kita ajarkan sesuai dengan kodrat zaman mereka. Ya zamannya apa ya kita ikuti. Sekarang zaman teknologi mau tidak mau guru harus mengembangkan diri, belajar dan bisa menyampaikan kepada anak-anak terkait dengan kondisi real saat ini dan yang akan dilaksanakan mereka di masa yang akan datang, yaitu tentang kecakapan abad 21. Selanjutnya, percayalah Bapak Ibu, anak-anak sudah memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mereka tidak bisa dipaksa apa yang diinginkan oleh guru maupun orang tua untuk tujuan tertentu, Bapak Ibu. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun, mengarahkan, membimbing anak-anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Ya, minat dan bakat anak itu sangat beragam. Ya, namun mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemauan, minat dan bakatnya sendiri. Kalau kita memaksa anak untuk kamu harus pintar di mata pelajaran ibu semuanya, ya itu yang keliru, ya. Sayang sekali, kasihan anak-anak kita. Ya, lanjut Mas. Inilah anak-anak kita, Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasib mereka nanti ke depan seperti apa. Ya, sekarang dia bersalah gitu ya. Sekarang dia melakukan kesalahan. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Mungkin bisa jadi polisi, tentara, DPR, atau apapun tadi kan. Ya, inilah bakat-bakat mereka, keinginan mereka yang unik-unik gitu ya. Kita harus memfasilitasi, Bapak Ibu. Kita harus menuntut, oh kamu ternyata pengennya di sini, kamu ternyata minatnya di sini, ayo. Ya, sekali lagi anak semuanya bakatnya tidak sama. Kalau dipaksakan dengan hal yang sama sangat mustahil, tidak akan bisa. Ya walaupun ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, kita belum tahu. Mungkin dia sedang mengukir mimpi kedepannya dia ingin menjadi seorang profesor. Oke Bapak Ibu, kita tonton film ini, bagus sekali. Silakan Mas. Fish, by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution and has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone.
Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the records show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat. Tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no guardian. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way. That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short of change. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that all think in rain, but they're not the problem. They work in a system without many options or constraints. The curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too soon to be used and should be abandoned. But don't take my word for it. Take Frederick J. Keller, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream. Well, countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Baik Bapak Ibu, itu merupakan video yang dimana seorang yang mengatakan ternyata pendidikan bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di dunia ya, menurut dia kurang pas ya, masih ternyata masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi video tadi? Silakan. Monggo, Bu Reno mau komentar? Bu Miss Bibi? Ada komentar? Silakan. Ibu Kepala Sekolah langsung.
Ya, terima kasih. Kalau melihat videonya itu, komentar saya setuju. Di situ ada yang harus dirubah dalam sistem pendidikan. Karena ini menggambarkan murid-murid kita di dalam kelas itu terkurung di dalam satu kelas, tidak bisa keluar. Nah, di sini fungsinya kurikulum merdeka yang dikatakan pendidikan berdiferensiasi. Artinya di kurikulum inilah memunculkan bakat dan minat anak itu biar tumbuh dan berkembang sehingga kondisi yang seperti ikan di dalam tepes itu bisa keluar. Jadi intinya di sini saya menanggapi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, kalau bisa pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, jadi harus keluar kelas biar anak itu wawasannya terbuka, biar mengetahui bakat dan minat karakteristik anak itu lebih terlihat, lebih dominan, biar kita bisa menggapai tujuan pendidikan nasional kita. Demikian yang dapat saya tanggapi dari video tersebut. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Kita luar biasa anggapannya. Bu, dapat hadiah. Aduh. Iya. Boleh yang menanggapi lagi? Ada yang menanggapi video tadi? Oh, saya kurang setuju. Saya rasa pendidikan sekarang udah sesuai nih ya. Berarti mungkin ada tanggapan nggak? Miss, Pak Bun? Dulu pendidikan zaman sekarang kan berubah. Kalau Pak Bun dosennya udah lama jadi udah tahu nih poin per poin perubahan dari zaman dahulu kala ketika sekolah kemudian sekarang jadi pengajar dari dulu berapa dulu Pak? Dulu dipecut ya? Pakai rotan ya? Enggak pakai penggaris? Pakai bambu. Zaman dulu ya. Berdiri semua rata kenal semua Pak. Yang pendek nggak kenal. Oh iya. Ada yang jongkok gimana? Menghindar ya. Baik, terima kasih tepuk tangan semuanya Bapak Guru. Jadi benar sekali apa yang disampaikan. Mungkin selama ini kita ya itu tadi belum bisa memfasilitasi anak secara keseluruhan. Ya, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya belum dapat tadi di modul berikutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, gimana kita mengarahkan anak sesuai dengan ya bakatnya. Itu tadi sebetulnya ya jika ada KKM ya Bapak ya, itu yang sementara kan KKM dan KKM jadi semua anak bisa meratakan gitu. Padahal dia mungkin di pelajaran itu dia kurang, tetapi di pelajaran yang lain ya Pak Chandra sudah menemukan beberapa anak gitu ya. Contohnya siapa Pak? Supriyadi, Bapak Ibu ada yang mengajar Supriyadi ya, bagaimana luar biasanya gitu ya. Saya sebelum pernah ketemu, pas ujian saja saya mendampingi itu pas ujian, karena dia nggak bisa, nggak bawa perangkat ya Bapak. Tetapi pelajaran PJOK Bapak Ibu, ya dia itu nomor 1, luar biasa. Ternyata dia kemampuan motoriknya luar biasa, motoriknya dia, ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kita tidak menjudge anak, wah anak ini mohon maaf bodoh, anak ini belum ya, itu yang harus kita hindarkan. Mungkin belum ketemu aja bakatnya gitu, belum kita gali. Oh ternyata dia ininya cocoknya di sini. Ya, kemarin saya lihat ada kelas 7 piano. Bapak Ibu ada yang mengajar piano ya? Iya, anak istimewa itu. Ternyata dia punya kemampuan luar biasa, motoriknya juga bagus. Ya, bisa freestyle Bapak Ibu itu. Ya, bisa melompat salto, ternyata ya ada orang istimewa Bapak Ibu. Ternyata saya menemukan bakat lagi, oh ternyata tersimpan di dalam diri dia hal yang luar biasa. Gitu. Ya, gimana Bu? Jadi gini Pak, ini kita lihat dari kayak kemarin siapa? Dipoto dong. Iya. Kasih pulpen Bu. Maaf ya, bukan mengajari. Iya, silakan Bu. Saya malah senang kalau berbagi kayak gini. Pengalaman. Udah nggak usah, saya suaranya kenceng kok. Oke, Jadi dong. gini, kayak anak saya si Ahmad Paki, dia kan ternyata suka itu loh Bu, nomor handphone temennya 8E kelas 7F itu 7F anak saya kalau kelasnya. Ternyata dia kalau pelajaran lemah, tapi ternyata dia di bidang IT, dia suka hacker gitu, jadi suka nih. Terus aku panggil sama Bu Evert kan, sama Bu Tiara di ruang BK di bawah. Terus aku bilang nih, sayang sekali kamu sayang, ganteng. Terus
kamu mendingan kayak gitu lebih baik kamu bikin suatu produk apa gitu kayak Facebooker itu kan, kayak Facebooker atau bikin produk apa yang daripada kamu tindakannya negatif seperti itu, kamu bisa dipenjara loh. Nomor WA, nomor handphone teman dibajak ya, di hacker atau diapain. Nah, terus ini juga Bu, sekalian. Kan saya kan ngajarin tentang interaksi sosial. Saya kan sering diskusi kelompok. Itu biasanya itu yang ABK itu anak kita yang istimewa itu nggak ada temannya loh. Terus jadi ABK dikumpulin jadikan satu kelompok dua. Si siapa sih kemarin tuh 7 itu yang 7D ya. Jadi Sabdila sama Rafa itu dijadiin satu kelompok kan 2. Ya kan kagak nyambung kan ngejawabnya kan korslet. Akhirnya aku bilang ini, kalian di situ aja udah nggak memahami apa yang ibu baru ajarkan tentang PowerPoint, tentang interaksi sosial, proses sosialisasi. Itu intinya saling berbagi, saling menopang, saling mengasihi, kolaborasi, saling bekerja sama, menopang antara yang lemah kita sama-sama tutupi. Saya udah ngomong begitu. Dari sini aja percuma kalian kontaknya pintar. Dan sekarang gitu ya Bu ya. Jadi kita didik ininya Bu apa? Kita didik ininya. Jadi jangan cuma nilai doang. Jadi misalnya attitude. Attitude apa? Sikap. Misalnya. Jadi sikap. Yaudah deh Bu. Yaudah. Ibu minta sekarang Rafa dibagi ke kelompok lain. Si Sabdila dibagi kelompok lain. Itu mereka senang banget kerjain, tapi nggak tahu kerjain apa yang kan. Jadi misalnya teori pelajaran saya kan masuk istilahnya kan. Itu kan tentang interaksi sosial. Oke, terus ada juga yang tentang nyanyi, nggak apa-apa nyanyinya. Yang penting nyanyinya wajib. Jadi jangan nyanyi yang sekarang lagunya nggak jelas, percintaan, bermakna gitu. Nggak apa-apa, kalian nyanyi tapi jangan nyanyi itu aja aku mau baca ya udah itu aja. Nah jadi kalau di kelas saya tuh rame, nggak apa-apa nyanyi, yang penting lagu wajib, lagu sekolah lah misalnya, lagu Indonesia. Oke ya. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa. Saya lebih senang seperti ini, Bapak Ibu, ketika menemukan hal yang unik di dalam diri anak-anak kita, bisa kita sharing bareng gitu ya. Terutama kemarin juga pas pada saat jam olahraga itu ada hal yang unik ya, gue pernah gue. Jam olahraga, saya kan biasa sekali itu, ya. Baru menemukan juga kata Mas Rahmat, ada aja di Sapadel tiap hari anak yang unik gitu. Anak-anak ada anak yang hebat itu ya, anak istimewa luar biasa. Itu menjadi ladang pahala kita yang hebat ya. Sama-sama kita ayomi, kita dukung. Bapak Ibu, dengarkan kata-kata saya, fokus kata-kata saya. Ini satu, yang ini, kalau yang ini, yang ini. Ayo, ini, yang ini, kalau yang ini, 3, ya kan? Ini, yang ini, kalau yang ini, siapa yang masih bingung ya? Ini, yang ini, kalau yang ini, oke, masih fokus ternyata. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi budaya positif, kita pelemasan badan dulu Bapak Ibu ya. Ada video goyang kayak apa ya? Ya Bapak Ibu silakan semuanya berdiri, kita bergoyang dulu 1 menit 2 menit ya. Iya ya Pak Bun, balik, asik, terus iya, ini bayangan sekarang nih. Asik, ayo Mas Rahmat, iya, asik, terus, ayo, terus. Goyang dulu tuh, set. Terus, biar lemas sedikit badannya.
Baik, nanti kita yang lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk sekarang ke materi budaya positif, ya. Materi budaya positif di antaranya Bapak Ibu, yang pertama kita membahas tentang makna disiplin. Kita mungkin sudah siap disiplin atau datang dari dalam diri sendiri. Ya, diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Ini yang masih sering terjadi. Sang penguasa yang harus mendisiplinkan kita karena kita belum timbul dalam rasa diri kita yang namanya self disiplin itu. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi lanjut Mas. Ya. Setelah kita berbicara makna disiplin tadi Bapak Ibu, di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ada tambahannya universal. Ya, ini yang saya pelajari juga, nilai kebajikan. Jadi sebetulnya ada kaitannya antara disiplin dengan menanamkan nilai kebajikan, ya, yang ada dalam diri kita atau murid kita ya terutama ya. Nilai kebajikan adalah sifatnya positif, sifat yang nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan ini bersifat universal. Universal artinya bisa diterima oleh semua kalangan, ya, tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tidak ada namanya kebijakan itu terpaku pada kelompok tertentu, ya, cadar ras tertentu, agama itu tidak. Tapi nilai kebajikan yang kita terapkan adalah kebajikan yang universal yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, nanti kita kaitkan dengan makna disiplin. Lanjut. Nah, inilah beberapa nilai-nilai kebajikan, ya, yang ada peduli, rajin, berintegritas, rasa hormat, kebahagiaan dan lain-lain. Itulah contoh-contoh, masih banyak lagi, ya, masih banyak. Ini saya kutip ambil salah satu aja, tapi ternyata di modulnya itu banyak banget ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Ya, inilah yang nilai kebajikan ini yang berusaha coba kita tanamkan ke diri anak-anak kita. Sehingga ketika sudah tertanam nilai kebajikan ini, tumbuhlah tadi self disiplin yang menurut KHD tadi, Gajar Dewantara. Sehingga tidak perlu kuasa dari seorang pemimpin untuk mendisiplinkan karena sudah timbul dari dalam hatinya sendiri. Selanjutnya Mas. Ya, nah nilai kebajikan yang sedang ditanamkan sekarang di pendidikan, di kurikulum kita, di kurikulum Merdeka, inilah salah satunya. Ini diambil dari nilai kebajikan universal, dirangkai sedemikian rupa, ya kan? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan sifatnya universal ya Bapak Ibu ya, bisa diterima oleh semuanya. Ya, kemudian mandiri, bernalar kritis, dengan gotong royong. Inilah profil pelajar Pancasila yang dicoba oleh pemerintah, yang digaungkan oleh pemerintah melalui diluncurkannya, ya, salah satu program dari Kemendikbud yaitu Kurikulum Merdeka, supaya anak-anak kita bisa tertanam di dalam dirinya nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya Mas. Ya Bapak Ibu, di dalam divisi positif itu ya ada yang namanya teori motivasi, ya, teori motivasi perilaku manusia. Ya, Diagnosa dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika orang ingin melakukan sesuatu, pasti dia memiliki motivasi. Ya, motivasinya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika ingin melakukan sesuatu, ternyata dia hanya mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan ke anak-anak kita yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, ya, di mana seorang itu menginginkan menghargai dirinya, bisa menghargai. Itu yang mungkin PR buat kita, untuk anak-anak kita, sehingga setiap dia melakukan sesuatu, setiap dia akan bergerak, yang tumbuh itu motivasinya yang ketiga Bapak Ibu. Bukan hanya ingin saya datang tepat waktu, buru-buru supaya nggak dihukum sama Bu Tiara, BK. Jadi anak-anak mendapatkan bisa menghargai dirinya sendiri, dia sadar dalam dirinya itu punya nilai-nilai, ya, yang mereka percaya, sehingga dengan sendirinya, dengan tanpa rasa terpaksa, dia bisa melakukan sesuatu atau tindakan.
ya. Juga bukan pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, pengen dapat hadiah, reward, piala, sertifikat, lain-lain, ya, pujian. Nah itu yang harus sedikit demi sedikit harus kita hilangkan ke anak-anak kita dan kita tanamkan, mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit bisa terwujud. Selanjutnya Mas. Ini ada tips nggak Pak untuk yang langkah ketiga? Gimana? Ada tips nggak untuk langkah yang ketiga tadi? Langkah yang ketiga, tips. Ya, kita bisa malah mengenai itu. Balik lagi Mas seperti yang tadi. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka menghargai diri sendiri dan nilai yang akan mereka. Orang bergerak itu kan positif thinking dari dirinya sendiri. Iya. Gitu. Itu namanya ada saya baca itu ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik ya. Jadi itu muncul dalam dirinya sendiri. Kalau yang dua ini udah jelas motivasinya ekstrinsik. Ya. Bagaimana kita bisa memicu anak-anak punya motivasi intrinsik? Oke, nanti akan ada caranya. Oh, ada. Ada yang namanya Kita nanti. absen aja masih berpikir masih daripada kita sampai Betul. lagi, lebih pagi, Iya. caranya dibanding dewasa gitu masih gitu ya. Betul. Iya. Nah, setelah ini ada pertanyaan nih. Setelah ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu guru. Ya. Jadi benar sekali. Memang PR itu tadi bagaimana caranya sih untuk menanamkan nilai kebajikan tadi kalau nilai itu sudah tertanam dalam anak-anak kita, dalam diri kita lah, nggak usah anak-anak kita gitu. Otomatis kita bisa mencapai yang ketiga tadi. Ayo siapa jawab dengan jujur sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ataukah karena tidak ingin ditegur oleh Bu Masri, menghindari hukuman, kemudian ingin mendapat pujian dari atasan sebagai guru? Wuih, Bu Ulfa rajin banget nih, keren itu hasil di kelas tepat waktu, ya? Atau menghargai waktu Bapak Ibu, menghargai diri sendiri dan beri teladan bagi murid. Ayo siapa yang mau menjawab? Motivasi Bapak Ibu ketika hadir tepat waktu, kira-kira? Ya sesuai kalau Bapak Ibu masuk aja kira-kira, jujur aja. Oke, silakan Bu. Gimana Bu? Yang sekarang dirasakan aja gitu. Kalau saya sendiri dari zaman dulu saya mulai mengajar hingga hari ini ya. Nomor dua. Kalau saya bukan masalah ininya ya, bukan dipengaruhi siapa-siapa. Kalau menurut saya pribadi, mungkin termasuk yang bahasa itu menghargai waktu. Kan kita sendiri punya ini ya alokasi waktu untuk materi ini akan kita belajar bersama dengan anak-anak sekian waktunya. Sehingga kalau kita mau ulur-ulur atau kita santai di kelas, kita masuk ke kelas ada terlambat 15 menit misalnya gitu, sudah pasti waktu kita untuk bersama bersantai berbahas membahas hal itu bersama pikiran pasti berkurang kan. Jadi kita sendiri yang menyadari saya nggak boleh buang waktu, saya harus tepat waktu masuk kelas itu kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ini yang ketiga ya. Jadi dalam diri benar ini paling tidak sudah tumbuh motivasi intrinsiknya sudah tumbuh Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nggak ada lah ya di guru-guru kita yang pengen cepet-cepet lari. Mau masih lari. Jangan ya. Kita hargai waktu, hargai diri sendiri, terutama hargai diri sendiri ya. Kalau kita terlambat kan kita menghargai diri sendiri berarti di depan murid kita terlambat. Ya. Sementara kita sebagai teladan, Bapak Ibu aja telat kok, saya ya bebas aja. Gitu. Guru di buku dan di tiru. Bukan karena dapat pulpen ya. Oh iya, belum dapat kita. Iya, siap nanti muncul dari tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, bila di sekolah Anda ini ya, misalnya tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda di sekolah? Gak ada aturan bebas. Apakah kita tetap jam 7 datang sekolah terus masuk kelas tepat waktu? Gak, Bu Masih gak akan marah, gak ada surat teguran bebas. Ya. Ayo. Saya akan jawaban kontra ya. Gimana dulu? Ayo, saya pengen jawaban dari Desain Kalau Tanggung jawabnya mah Tuhan. ya, ini gak ada aturan bebas ya, kita sekolah bebas. Kan tidak ada aturan, tapi kalau kita udah konsekuen memilih Yang benar. jabatan kita, memilih jabatan kita sebagai guru kan, ya pasti kita akan konsekuen dengan hal itu. Kita akan tepat waktu. Tapi saya rasa sekolah nggak ada yang punya aturan. Jadi kita pasti kita harus melakukan kan biasanya. Kalau memang kita udah jadi guru, udah pilihan kita pasti kita akan mengikuti. Mau dimanapun, mau kemanapun, mau di kondisi yang ada. Sekarang orang belajar di tenda kayak gitu kan, pasti kita akan melakukan hal demikian.
Luar biasa. Ini panutan ya, guru panutan kayak gini. Iya, silakan. Di sini ya. Apakah saya emang dengan tidur di rumah orang ada aturan bebas? Walaupun nggak ada aturan tetap, karena saya berpikirnya tanggung jawabnya akhirat ibaratnya. Oh gimana? Enggak, tetap aja ibaratnya arahnya ke arah sana. Ibaratnya saya mungkin udah tanggung jawab, udah mengajar, juga apalagi kita digaji ibaratnya. Digaji dengan yang kita makan. Ibaratnya kita kalau selesai, ujung-ujungnya tanggung jawabnya akhirat gitu. Catat bos. Ujung-ujungnya Terima akhirat. kasih. Udah ya? Bu Is pengen nih. Ayo Bu, kira-kira mau ibu gimana Bu? Gak ada aturan, gak ada bebasa. Apakah ibu mau capek-capek datang ke aku nganterin murid gitu kan? Silakan. Dikasih kesempatan dulu waktu saya sih tidak melihat kepala sekolah atau enggak, nggak digaji atau tidak, atau dengan alasan apapun ya, karena pada dasarnya ada waktu di sini. Ya, jadi saya nggak perlu masih untuk masuk. Kalau saya memang ada yang harus masuk, ya masuk. Jadi terlepas dari negara sudah menggaji atau apa itu ada di sama tanggung jawab. Saya rasa teman-teman bisa menanyakan juga. Luar biasa. Bener-bener guru kalau ini ya. Kita belajar, kita ajarin ini bisa nggak? Bisa. Dari masak apa dari? Sebenarnya adalah konsep Aha. kalaupun kita tidak masuk kelas tepat waktu, tentu ada alasannya. Itu tentu ada alasannya. Memang bukan kita belajar gitu. Jadi misalnya ada Ramadan. ya bukan karena kita Disengaja. lupa. Terima kasih ya. Iya. Baik. Jadi insya Allah kalau motivasinya udah tertanam Bu ya. Dari Saya kalau saya dapat pulpen, tetangga saya aja kalau saya berita ini kalau ngajarin kan ada saya sini, saya ajarin gitu ada. Misalnya dia nggak ngasih apa-apa. jadi udah ada panggilan ya. Ya udah ada panggilan misalnya. Ya kalau kita mampu ya kita ajarin. Asal jangan suruh ajarin memasak nanti gosong. Yang ngajarin ya beri tentang satu mangkok. Iya, bisa ngajarin itu kan. Itu harapannya. Itu mah berarti yang tadi dong yang 1 2. Ujung-ujungnya ada. Baik Bu. Mudah-mudahan tadi yang seperti dikatakan Bu Iis, mudah-mudahan guru di 148 semuanya sudah memiliki motivasi dalam dirinya. Jadi nggak perlu dipantau, nggak perlu dilihatin, nggak perlu digiring. Ya sudah dengan sendirinya, walaupun tanpa peraturan, tanpa apa segala macam, sudah dengan ikhlas dan tidak berjalan menuju tangga dan masuk ikhlas gitu kan, walaupun nyampe atas ngos-ngosan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Ada yang namanya ini yang mungkin sering kita lakukan, tetapi mungkin kita belum tahu bedanya. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Bapak Ibu udah pernah dengar restitusi belum? Kalau yang waktu itu yang ada pelatihan DP2 KPTK kayaknya ada materi ini loh. Saya dengan siapa? Saya dengan Bu Tira kalau nggak salah. Saya soalnya sering dipasangkan sama Bu Tira kalau pelatihan DP2 KPTK gitu. Saya pernah dengar cuma selintas doang gitu. Ternyata ini dipelajari. Ada hukuman, udah lama Bu, udah lama. Tapi saya pernah dengar gitu, pernah di, iya. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut Mas. Apa sih sebetulnya? Nah, sekarang ada pertanyaan. Setelah itu satu orang yang belum berpendapat boleh. Iva kurang menguasai, ini pertanyaan reflektif Bapak Ibu sebelum ke materi ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Gunandi, ya, sehingga pada saat pelajaran Pak Gunandi berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya pada guru matematikanya. Pak Gunandi menanyakan pertanyaan Iva, menanyakan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi sehingga tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang
Bicara tergagap dan terkejut tersebut Pak Gunadi pada saat itu membiarkan teman-teman IFA mentertawakannya. Yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gunadi. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IFA depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu pernah seperti ini? Menyuruh anak maju kemudian ditertawakan oleh temannya? Agak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Bun? Mengapa? Menurut Anda tindakan dari Pak Bun itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan yang belum berpendapat. Siapa? Apakah Anda setuju? Alasannya kenapa sih nggak setuju? Seharusnya tindakan Pak Bun seperti apa? Itu kan mempermalukan dia. Ayo siapa? Bu Pak? Sebagai partnernya Pak Bun Andi. Melihat kejadian seperti itu, tanggapan Bapak setuju nggak setuju? Kemudian seharusnya seperti apa sih yang dilakukan ketika melihat anak yang mungkin ketika suruh maju nggak bisa dia malah diterawai sama temannya, kita guru diem aja, ya. Guru matematik biasanya kan sering nggak bisa anaknya ya. Iya. Kalau guru olahraga semuanya bisa, guru matematik sulit ya. Iya. Mana tuh Pak? Pandangan pribadi ya, pengalaman juga. Tentunya itu perbuatan yang tidak baik ya, karena kita menunjukkan ya intoleran berarti kan terhadap anak murid. Seharusnya kita menyamakan, walaupun dia bisa atau dia tidak bisa, tetap kita apresiasi, tetap kita kasih penghargaan lah. Kalau dari cerita itu kan dia menjadi gagap tiba-tiba ya. Ketika dia tidak bisa, ya berarti kita harus memancing temannya yang lain. Adakah yang ingin membantu si Iva itu? Tindakannya seperti itu. Iya. Adakah yang ingin membantu Iva untuk mengajarkan di depan gitu? Jadi si Iva nggak diminta stop, tapi meminta temannya untuk membantu Iva agar si Iva juga merasa masih bisa untuk mengerjakan di depan gitu. Itu termasuk yang dilakukan Pak Bun tadi, konsekuensi atau hukuman? Itu Ya, ketika orang nggak bisa, terus itu konsekuensi atau hukuman? hukuman. Lebih contoh mana? Hukuman yang dia pegang hidup. Hukuman berupa apa itu, Ibu? Berdiri. Hukuman Fisik atau psikis? Fisik. Dua-dua yang Dua-duanya ya? Karena mental dia juga kena ya. 2P. Iya, mental juga kena. Yang paling sakit malah yang Hati. psikisnya ya? Psikis. Bukannya fisiknya. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Mbak. Ya, saya pun juga pernah kayak gitu. Silakan Bu Mbak. Ya, saya pun juga pernah. Pada saya ngerasa kayak ketika anak ditertawakan di depan terus temennya kayak ngerasa senang gitu ya. Pernah, saya jujur pernah seperti itu. Ya, sehingga pernah jadi korban. Korban apa tuh? Disekat di depan. Ini selamanya saya benci sama gurunya. Wah, nah itu. Sampai meninggal gurunya saya nggak mau datang. Betul. Itu Bapak Ibu. Yang kalau hukuman fisik itu selesai pada saat itu Bapak Ibu. Tapi kalau psikis, hati-hati Bapak Ibu. Akan terbawa terus menerus sampai sang anak dewasa seperti Bu Rita dulu dewasa. Ada yayangnya waktu SMA. Ada yayangnya. Saya Iya, apalagi udah ada yayangnya kan. Iya, jadi itu Bapak Ibu jangan sampai menyakiti hati anak-anak kita dengan hukuman kita. Mungkin dia tidak mengungkapkan ke kita, tetapi ternyata dia dalam hatinya sakit hati, psikisnya hancur ya kan. Dengan tindakan ketika dia dipermalukan di depan kelas, ditertawakan teman-temannya, itu akan membuat psikologinya semakin rusak ya, semakin hancur. Betul, itu tadi ada berdiferensiasi, berbeda-beda. Lanjut Mas. Nah, inilah bedanya Bapak Ibu kira-kira antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ya, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Kalau kita hukum, kita rencanain nggak kira-kira? Enggak ya, bisa tiba-tiba ketika anak salah langsung set eksekusi. Ya. Kemudian hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tentu saja. Tidak nyaman bagi murid, bersifat satu arah, hanya kita yang memberikan instruksi. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, langsung saja kita yang menjadi eksekutornya. Kemudian mode paksaan, dipaksa harus mengikuti. Hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, dibuat oleh guru, ya.
dan efeknya perilaku agresif murid akan semakin meningkat. Ya, ada yang sudah pernah terjadi, ya kan? Jadi itu ketika murid kita marahin kita ini justru malah dia semakin agresif, bukannya kita rangkul. Kemudian konsekuensi bedanya dengan hukuman, sesuatu yang harus terjadi, yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah disepakati sebelumnya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, ya. Kemudian mendorong patuh aturan, tidak nyaman bagi murid dalam jangka pendek. Ya, kalau hukuman bisa saja jangka panjang, kalau apalagi psikis. Ya, data yang dapat diukur, dibuat oleh guru dan murid. Guru hanya memonitor. Jadi kalau kita di dalam kelas kan kita bikin kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Itulah. Jadi artinya kalau kamu ini, ya konsekuensinya ini. Jadi sesuai, nggak ngacak, gitu kan? Jangan anak salahnya apa disuruh bersihin toilet, itu kan nggak ini ya, nggak sinkron, nggak relate, itu berarti hukuman bukan konsekuensi. Nah, yang terbaru ini ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan murid mendapatkan penguatan, belajar bertanggung jawab, bisa memecahkan masalahnya sendiri, menghormati dirinya dan orang lain, mendorong untuk disiplin positif. Ya, murid mampu mengatasi masalahnya. Ya, ini yang saya praktekkan kemarin, ada metode segitiga restitusi nanti di akhir materi. Jadi restitusi ini bagaimana anak bisa mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas masalahnya sendiri sehingga timbul tadi motivasi intrinsik dalam dirinya. Ya, tapi ada caranya tadi, ada metodenya. Setelah ini akan saya sampaikan. Selanjutnya Mas, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan ini, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersalah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena nggak relate itu tadi. Kalau gininya terlambat, hukumannya ya, jawabannya hukuman. Yang kedua, lanjut. Udah ada kuncinya tadi. Ya, jawabannya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sudah jelas. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Sesuai, dia salahnya itu, ya pertanggungjawabannya itu. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 50 kali karena tidak menggunakan dasi dan topi satu upacara. Hukuman fisik menyakitkan. Menggantikan kertas tugas ulang teman yang coret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Insan anak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Apa ini? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman nih? Ya. Mungkin tadi kita bisa menarik ke belakang yang ditampil tadi ya. Kalau hukuman kan tidak nyaman ya, artinya tidak nyaman, menyakitkan, apalagi sepanjang hari. Mungkin lebih condong ke hukuman ya, Ya, kalau konsekuensi mungkin dia harus, mungkin apa disuruh pulang ambil sepatu, apa gimana? Mungkin ya lebih soft lah. Kalau bertelanjang sepanjang hari jelas menyakitkan, menyiksa. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki dan tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensinya, ketika dia terlambat dia harus mengganti waktunya. Duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Jadi temannya main, dia duduk aja, nggak boleh main karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini? Karena mencederai. Konsekuensi apa hukuman? Membuat dia rasa tidak nyaman ya, hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat 10 menit mata pelajaran PJOK. Mata pelajaran PJOK, Bapak Ibu.
kalau ini agak relate, ini agak nyambung ya. Kalau saya jawabnya konsekuensi karena mungkin ya kalau udah ya kalau PJOK dengan lari keliling lapangan udah fix ya, Pak Arman ada mes ya pakai ya. Iya, kalau kita terlambat lari ya udah ini. Kalau pelajarannya yang lain, nah ini bisa bersifat hukuman. Tapi kalau PJOK karena aktivitas fisik masih bisa disebut konsekuensi. Membersihkan misi sekolah, berkelahi, hukuman, tidak ada sangkut pautnya di situ. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membedakan. Ini juga antara saya setuju dan tidak setuju sih sebetulnya. Menurut seorang ahli yang bernama Alfikon ini ada bahasa dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi sebetulnya Bapak Ibu bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ya, jadi bahasanya seperti itu. Ketika kita menjanjikan hadiah, ya, makanya di kurikulum yang sekarang atau yang dulu ranking tidak ditampilkan Bapak Ibu. Ya, jadi Alfikon ini merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi, justru memberikan hadiah, reward, ya kan? Itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, ketika dia belajar, ya itulah penghargaan dia. Ya, tidak dia terpaku dengan hadiah, dengan hal yang lain. Selanjutnya Mas, karena kita memberikan reward atau hadiah atau penghargaan, inilah ada beberapa pengaruhnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, mungkin anak yang sering mendapat hadiah dan ada anak yang tidak mendapat hadiah, dia akan malah putus asa. Orang dia terus gitu, sementara saya udahlah, saya tidak akan meningkatkan diri karena tahu pasti dia dapat hadiah. Seperti itu. Penghargaan tidak efektif, ya, bisa merusak hubungan. Ya, ketika seorang guru hanya memberikan penghargaan kepada anak-anak itu terus, ya, akan ada gap, ya, merusak hubungan, menurunkan kualitas karena dia pengennya melakukan sesuatu itu karena pengen dapat hadiah, pengen dapat penghargaan, pengen dapat pujian, ya, mematikan kreativitas, ya. Ini tergantung konteksnya, kita kira-kira harus pas gitu ya, jangan sampai dengan hukuman itu anak-anak justru dia melakukan tindakan pengennya ke situ gitu kan. Penghargaan itu menghukum orang yang tidak pernah dapat penghargaan, sehingga dia merasa dikucilkan, dia merasa malu, dia merasa nggak mampu, dia merasa bodoh gitu kan. Jadi minder, itu tuh kan menghukum teman yang tidak pernah, pesimis jadinya, karena ya yang ranking ya dia lagi, yang dapat hadiah dia lagi, ya. Jadi tidak timbul dalam dirinya ingin berbuat lebih baik karena merasa dirinya nggak mampu, seperti itu. Nah, yang terakhir inilah yang harus kita tampilkan, tumbuhnya motivasi di dalam diri kita, ya, motivasi ini yang kita harapkan. Jadi kita melakukan sesuatu tadi berdasarkan teori motivasi, intinya adalah dari dalam diri kita Bapak Ibu. Berikutnya, nah inilah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang bersalah tidak kita singkirkan, justru kita treatment, ya, kemudian kita kembalikan lagi kelompoknya dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia mau orang jadi seperti apa sih, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Mas. Ya, ciri-ciri restitusi, ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari apa yang telah dilakukan. Restitusi memperbaiki hubungan, adalah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti akan kita bahas ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Setiap orang melakukan sesuatu itu pasti dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, penguatan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada teman-temannya lagi, pada kelompoknya. Selanjutnya, nah, pasti kita sebelum masuk ke kelas, ya, atau Bapak Ibu wali kelas sudah bersepakat
atau memiliki keyakinan kelas, membuatlah dengan anak-anaknya, dan kita guru yang mengajar pun sama gitu ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja gitu. Ya tadi peraturan kan kita bahasanya menjurus ke dalam hal yang tidak nyaman gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat bermotor, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat mencuci tangan. Jadi itu peraturannya, tetapi apa sih yang akan kita tuju gitu. Ketika kita memakai helm, itu tujuannya untuk apa, Ibu? Keselamatan. Jadi itu nilai yang akan kita tuju. Jadi yang kita munculkan anak-anak nilainya, bukan peraturannya. Memakai masker berarti tentang kesehatan ya. Jadi dua ini bisa kita dipersimpel lah gitu ya. Dengan peraturan bisa kita tujuannya untuk keselamatan, untuk kesehatan. Selanjutnya, ya Bapak Ibu bisa melakukan tahapan ini untuk membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, pembentukan keyakinan kelas, kata-kata yang lebih konkret berupa pernyataan-pernyataan universal ya, senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam hal curah pendapat. Bukan kita yang membuat, tetapi anak murid yang kita tanyakan pendapatnya apa, kita tulis dan kita buat. Inilah keyakinan kelas saya dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Mas. Ya, inilah peraturannya dan keyakinan yang kita tulis. Yang kita tuju itu apa ya, kembalikan barang ke tempatnya. Itu keyakinannya yang mana Bapak Ibu? Nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya yang bertanggung jawab. Yang dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan ya, nilai keamanan. Dilarang merokok, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kesadaran. Ya, itulah nilai kebajikan yang bisa kita kaitkan dengan peraturan yang ada di kelas kita. Ya, prosedurnya tadi seperti mempersilahkan murid bercurah pendapat, kita catat. Ya, yang ketiga itu susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di atas. Jadi kita hilangkan kata-kata jangannya itu, peraturan ya. Kita ganti kalimat positif, berjalannya ketika di kelas dan di koridor itu ya. Tidak ada kata-kata yang negatif lagi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, ya inilah beberapa contohnya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Ini yang kita yakini dalam kelas kita. Jadi anak-anak dalam dirinya sudah punya rasa tanggung jawab dengan adanya keyakinan yang telah dibuat. Selanjutnya, Mas. Ya, inilah Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu. Yaitu yang paling tengah, kebutuhan manusia itu adalah tentu saja untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima oleh kelompoknya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, ya, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini sering kita lakukan dalam diri kita. Kita kira-kira di bagian yang mana nih? Atau sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman? Ini kalau dalam menangani masalah dengan siswa Ibu, kita kira-kira di posisi kontrol yang mana nih? Atau pemantau, atau kita bisa menjadi seorang manajer untuk menangani? Nah, lanjut Mas. Nah, lanjut saja Mas. Ini agak panjang. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. 5 posisi kontrol. Penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya kan? Guru berkata kalau kamu, saya akan. Hasilnya adalah memberontak muridnya kalau sering dihukum, menyalahkan dan pendendam dan menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah itu dia berceramah, menunjukkan kekecewaan. Contohnya kalau membuat rasa bersalah itu ada sebenarnya dalam video tadi.
gimana sih kamu nggak kasihan ya sama ibu, kamu nggak lihat orang tuamu gitu. Jadi dia merasa dibuat menjadi merasa bersalah gitu kan. Kalau teman berarti kita bertindak sebagai layaknya teman ya. Kemudian pemantau itu berdasarkan dengan aturan. Ketika kita mendapati murid bersalah, oh kesalahannya ini, aturannya ini, ya udah ikuti. Itu hanya sebagai pemantau. Ya, tapi yang diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer ketika menangani kasus murid. Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang sudah kamu yakini sih ada dalam diri kamu, gitu kan? Ya, apakah kamu yakini, apakah kamu bisa? Ya, jadi menguatkan watak atau karakter anak kita kalau bisa berperan sebagai seorang manajer. Mungkin selama ini kita masih sering sebagai pemantau. Ya, apa aturannya? Kamu salah ini, hukumannya ini, udah ikuti. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, Mas. Ya, inilah tentang segitiga restitusi. Ada tahapan, ada metode bagaimana kita menangani sebuah kasus. Itu ada namanya segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk membenahi kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya tadi. Langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya yang di dalam kelas tadi. Selanjutnya, ya inilah segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata atau kalimat seperti ini. Ya, ketika kita mendudukan anak gitu ya, ketika anak ini bersalah, gitu, kita stabilkan dulu juga. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa orang yang paling bersalah ketika dia sedang melakukan. Ya, kamu tidak merasa lebih dipojokkan gitu. Kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan ini. Ya, kita rangkul saja. Mudah-mudahan dengan kata-kata seperti ini membuat anak merasa tersadar. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Wah, meskipun kita jujur kita ini angkat awalnya, tapi kita validasi lagi kan. Ya. Kalau validasi tindakan itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari kira-kira anak itu melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana nih tadi? Apakah dia kurang merasa disayangi, gitu kan? Kurang penghargaan, kurang kebebasan, ya? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati dalam diri kita, gitu kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya, kita gali itu anak itu. Di tahapan yang terakhir. Selanjutnya, ya inilah beberapa kalimat ya untuk di tahapan menstabilkan identitas tadi, ya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya atau ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi kita harus menyelesaikan. Ya, kamu berhak juga merasa seperti itu, ya kan? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian yang berikutnya, untuk tahapan validasi tindakan, ya, jadi tadi kamu pasti punya alasan, ya. Kamu patut bangga pada dirimu, kamu sudah melindungi sesuatu yang penting gitu. Karena dia merasa ketika melakukan kesalahan dia melindungi apa yang dia punya gitu. Selanjutnya di tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya, nilai umum apa yang telah kita sepakati, ya. Karena sudah bersepakat, sudah ini silahkan nanti kamu mencoba untuk memunculkan nilai itu, ya. Artinya dinilai yang ada dalam dirinya itu pasti bisa kok gitu ya, pasti bisa dengan perlakuannya yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ya, lanjutannya ini kemarin saya praktek penanganan kasus. Ya, segitiga restitusi merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan kolaborasi, sinergi antara warga sekolah dan juga membutuhkan terlibatan semua pemangku kepentingan sekolah, Bapak Ibu. Ya, dengan kita penanganan kasus yang sesuai dengan anak-anak kita, ya itu menimbulkan budaya positif. Jadi mereka udah nggak disuruh aja udah jalan gitu. Itu dari yang pertanyaan Bu Rahmi tadi gitu ya. Dengan kita menimbulkan budaya positif, penanganan kasus yang pas, yang sesuai, merangkul anak merasa sadar dirinya dan bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya, jadi motivasi intrinsik itu pasti akan tertanam dalam dirinya. Kalau mungkin sekarang masih banyak yang menghukum, ya kan,
atau sebagai pemantau saja tetapi tidak menerapkan segitiga restitusi tadi, ya itu pelan-pelan kita coba Bapak Ibu. Selanjutnya, ya inilah moto guru penggerak, jadi harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak itu bisa maju, katanya seperti itu. Ya, sudah bergerak, sudah tergerak gitu ya. Tergerak saya mau dapat, kemudian bergerak gitu kan, bergerak, belajar, dan sekarang saatnya kita menggerakkan komunitas kita. Ya, ini video tentang guru penggerak. Lanjut Mas. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Dan juga ya, Lanjut Mas. melakukan program guru penggerak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nanya, tadi mic-nya udah pada mati semua ini Bu. Oke, siap Bapak Ibu. Ya gimana Bu? Jadi bukannya nanya deh. Ya, apa jadi? Ini, maaf. Tadi kan saya agak bingung, tapi saya lihat dari Google itu agak 11-12 mengenai konsekuensi sama restitusi. Kalau konsekuensi itu tidak berdasarkan tindakan pidana, tidak ada peraturan. Nah, terus itu istilahnya tadi contohnya misalnya coret-coret tembok, dia harus tanggung jawab, dia harus dicek. Nah, kalau restitusi itu misalnya saya nonton di YouTube di internet itu ada anak SMA ikut-ikutan begal motor. Jadi misalnya itu ada yang korbannya diapain gitu ya, kena luka gitu, pisau atau samurai nggak ngerti. Nah itu nggak mati, nah dibawa ke ambulan, ke rumah sakit maksudnya ambulan. Itu si begal ditangkap sama masa di sana. Dia fotonya anak SMA, dia biasa, jadi cuma pakai pakaian dalam doang. Terus di kantor polisi dijejerin, terus ditanya kenapa itu kan begal saya? Katanya polwan. Tanya karena saya kebutuhan hidup, mama saya sakit begini. Jadi istilahnya, jadi kalau restitusi itu dia lebih keras karena ada tindakan pidananya daripada konsekuensi. Tapi kan tadi kan Bapak kan ngomong di papan tulis itu katanya kan kenapa dia melakukan begal tindakan kriminal karena dia ada memenuhi kebutuhan yang mungkin mamanya sakit, dia butuh uang dari mana, bapaknya udah nggak tahu kemana gitu kan, mamanya nggak jadi tukang cuci gosok lagi gitu. Iya. Baik, terima kasih penguatannya Bu Rita, tepuk tangan. Ya, jadi memang tindakan restitusi itu dipakai untuk kasus yang berat lah ya, artinya bisa dipakai. Kalau yang kasus biasa-biasa saja ya, karena udah ada konsekuensi tidak perlu kita lakukan dengan restitusi. Makanya kalau anak kita sering terlambat atau sering apa segala macam, kenapa kita latar belakangnya kita ini? Kenapa sih dia kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mungkin dia nggak punya uang atau apa gitu buat sarapan, atau dia nggak punya ongkos. Ya mungkin jaga malam kalau bapaknya, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Saya akhiri sesi berbagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu. Tadi sudah dipaparkan, kita sudah sama-sama menyimak sesi berbagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Iwan dengan tema budaya positif. Mungkin untuk sesi berikutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid Purnomo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Kang. Di depan kan di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita berdoa sejenak, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita makan dan sebelum kita salat. Terlebih dahulu kita berdoa. La hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wal awliya sanif al malaikatul muqarrabin la hadratil jasadi wa ruhi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات يا قاضي الحجر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعزة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت من النار والعفو عن الجسد. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami telah menerima pembelajaran dari Bapak Iwan Prayogi. Agar itu ya Allah, berilah agar ilmunya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan untuk putra-putri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan berilah agar makanan yang kami nanti santap adalah mendapatkan hidangan yang berguna ya Allah, yang berkah ya Allah, sehingga kami ini tetap sehat, tetap kuat ya Allah, dan dijauhkan dari mara bahaya penyakit-penyakit yang sangat menular ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khalid Purnomo telah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ditunggu lagi Bapak Ibu untuk bergerak seperti yang sudah dilakukan Pak Ikhwan hari ini. Demikianlah untuk kegiatan acara sesi berbaginya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.